Niko minjam KTP kamu buat pinjaman online karena KTP saya blur, jadi nggak bisa kebaca nicknya kalau difoto tuh. Jadi yang kita itu disadap, WA saya disadap. Nah, jadi semua kontak-kontak saya itu terlibat. Jadi semua kontak-kontak yang ada di handphone saya itu semuanya dichat, ditagih gitu. Iya, pas waktu itu ya pengen kebunuh diri, cuman ya masih ingat orang tua gitu kan. Masih ingat muka orang tua yang udah tua gitu kan. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Gimana yang masih punya pinjaman online? Jailah, kita akan bahas pinjaman online kali ini. Dan podcast kali ini aku kedatangan tamu, ya kan. Dia akan sharing, dia akan cerita pengalaman dia tentang pinjaman online. Ya, bukan dia yang minjem tapi identitasnya dipakai. Nah, buat kalian yang punya pengalaman yang sama, kalian wajib banget nonton ini, sharing juga video ini nanti ya, podcast kita sama seseorang ini ke teman-teman kalian, ke grup apapun itu, karena ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi kita langsung aja Zoom meeting nih sama orangnya. Selamat siang Mas Niko. Iya, selamat siang. Salam kenal Mas Niko. Iya, salam kenal. Oke, makasih sebelumnya udah mau cerita di kita. Nah, ini aku pengennya sih, mungkin banyak orang di luar sana kan yang punya pengalaman yang sama kayak dialamin Mas Niko nih. Nah, bersyukurnya adalah Mas Niko mau cerita nih ke kita. Jadi biar bisa buat pengalaman juga yang lain, bisa buat pelajaran juga gitu. Jadi boleh dimulai ceritanya, awal mulanya gimana. Anggap aja aku belum tahu ceritanya. Sebelumnya Mas Niko berkenan ya kalau wajahnya ditampilin. Oke, boleh. Berkenan ya kalau namanya juga nggak kita sensor. Berarti nggak ada yang kita sensor, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, boleh. Oke, monggo dilanjut ceritanya. Oke ya, pertama itu awalnya saya ke Jakarta ya. Saya awalnya itu merantau ke Jakarta. Nah, saya yang di Jakarta itu kerja di sebuah perusahaan itu. Di perusahaan itu saya sebagai OB. Saya sebagai OB di situ. Saya sempat akrab juga ya sama leader saya. Leader saya itu dia itu sudah saya anggap itu sebagai saudara kandung saya sendiri ya. Okay. Nah itu pas awal mulanya tadi kolektor itu karena saya kasih KTP saya untuk melakukan pinjaman online. Tapi atasannya Mas Niko ngomong gitu sebelumnya kayak Mas Niko aku pinjam KTP dong, aku mau minjem pinjaman online tuh, dia ngomong atau nggak ngomong? Jadi awalnya itu dia ngomong ya, Niko minjam KTP kamu buat pinjaman online karena KTP saya blur, jadi nggak bisa kebaca nicknya kalau difoto tuh. Oke, tapi emang aslinya emang KTP-nya dia blur gitu? Iya sih, aslinya emang blur. Oke, terus? Iya, jadi ya saya percaya aja, saya fotoin KTP saya, foto selfie gitu kan. Oke. Terus? Terus itu seiring jalannya waktu, pinjaman pertama masih dilunasin oleh beliau, ya masih dilunasin. Lalu pinjaman kedua itu pada akhir 2018 ya, akhir tahun 2018 itu tidak dilunasin sama sekali. Jadi di situ saya mulai diteror sama debt collector. Oke, padahal kan kalau pinjaman online itu kan ini ya ngechatin kontak yang ada di handphone bukan? Iya benar. Iya kan? Terus? Iya, kita itu disadap, WA saya disadap. Nah, jadi semua kontak-kontak saya itu terlibat. Oh berarti si debt collector ini atau oknum pinjaman online ini tuh nggak cuma ngechat Mas Niko tapi ngechat orang-orang yang ada di kontaknya Mas Niko juga? Nah benar, jadi semua kontak-kontak yang ada di handphone saya itu semuanya dichat, ditagih gitu. Oke, terus waktu Mas Niko tahu tuh pertama kali kok pada dichat-chatin nih, terus apa yang Mas Niko lakuin waktu itu? Waktu itu sih ya malu juga sama ya teman ya, sama orang tua. Tapi saya nggak berani minjam duit orang tua karena
kalau saya ke Jakarta buat pinjam duit ke orang tua, ya ngapain saya di Jakarta. Iya, iya, iya. Jadi saya waktu itu ya saya menghindar aja dulu dalam waktu ya sekitar sekitar dua jalan 3 minggu lah. Oke, menghindar. Ya menghindar. Setelah Menghindarnya dengan cara menghindarnya itu kontak saya dimatikan, semuanya itu semua media sosial saya dimatikan semua. oke. Jadi pas gajian saya langsung melunasi semua itu. Karena saya tagih-tagih ke leader saya ini, atasan saya ini ya, dia nggak bayar gitu kan. Tapi leadernya Mas Niko masih kerja di tempat yang sama kayak Mas Niko? Iya masih kerja di tempat yang sama, namun untuk saat ini ya saya udah pindah. Berarti waktu Mas Niko dikejar-kejar sama debt collector tuh, Mas Niko sama atasannya masih satu kantor dan sering ketemu? Iya sering ketemu setiap hari, tapi ya memang ya pas saya ngomong dialihin terus pembicaraannya. Berarti Mas Niko udah sering minta lah ya kalau tolong dong dilunasin, saya kan dikejar-kejar debt collector dan lain-lain gitu. Jawabannya dia waktu itu apa sih? Pengalihannya tuh kayak gimana? Ya kalau misalkan saya ngomongnya, Pak, ini kan tagihannya udah jatuh tempo ya beberapa hari yang lalu, bisa lunasin ya gitu. Nah, dia jawabnya, ya itu nanti aja ya soalnya belum ada. Gitu. Terus itu dia Selalu gitu? Selalu gitu. Oke. Tapi Mas Niko sebenarnya tahu nggak kalau atasannya Mas Niko tuh backgroundnya kayak gimana? Misal dia emang kesusahan uang, sudah menikah atau belum? Mas Niko tahu sejauh itu nggak? Kalau tahu sejauh itu, saya tahu, tapi cuman sedikit. Oke, jadi emang sebatas pekerjaan aja ya? Sebatas pekerjaan, jadi nggak tahu sedalam dia udah punya istri atau kepribadian kayak gimana. Itu juga belum tahu karena saya di situ baru kerja di situ baru 2 bulan. Oke, terus? Ya waktu itu di teror sama debt collector ya sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah di saat itu pas saya gajian langsung saya lunasi dan ya awalnya sih emang kecewa sih sama orangnya. Berarti waktu udah dikejar-kejar debt collector, Mas Niko juga nagih ke atasannya Mas Niko, juga nggak dijawab-jawab kan, dialihin terus. Terus kan Mas Niko melunasinya dengan gaji pertamanya. Dengan gajinya Mas Niko. Berarti langsung lunas saat itu juga? Iya langsung lunas. Waktu itu ya tagihannya itu 700.000 ya. Tapi karena ditunda-tunda, jadinya udah 3 juta. 2,3 juta berarti 3 kali lipat lebih? Iya 3 kali lipat lebih. Itu pas gaji saya itu udah nggak sebanyak sih, nggak seberapa ya. Gaji OB juga ya nggak seberapa. Itu 2,7. Tapi saya bayarnya itu, utangnya itu 2,3. Oke. Kira-kira itu ditunda berapa bulan itu? Itu nggak nyampe berapa bulan ya, cuman 2 sampai 3 minggu aja tuh. Tapi beranaknya banyak sekali? Banyak sekali, nggak tahu mungkin kayak gimana ceritanya bisa kayak gitu ya. Tapi emang udah jatuh pas saya udah ada duit, itu emang tagihannya udah 2,3 juta. Tapi Mas Niko tahu tuh rinciannya dia pinjem berapa gitu, tahu Mas Niko? Tahu pas awal itu minjamnya itu 700.000. Tapi si hari itu bisa naik bunga ya, karena udah telat bayar. Oh, naik bunganya per hari? Iya per hari, kalau terlambat bayar kayak gitu. Oke. Terus pasti Mas Niko kan stres nih, terus apa yang Mas Niko lakuin waktu itu? Ya waktu itu saya ngelakuin apa ya, down ya. Kalau waktu ya pasti down, karena waktu itu saya merasa hidup saya nggak berarti gitu loh. Mau minta ke orang tua juga malu. Ngapain kalau saya ke Jakarta buat minta duit ke orang tua? Orang ke Jakarta niatnya merantau cari duit, masa pinjem duit ke orang tua gitu kan? Iya. Terus? Pas debt kolektornya teror mak saya juga, saya bilang, mak nggak usah itu penipuan, aku bilang kayak gitu.
Oh, berarti orang tua nggak tahu nih cerita ini. Nggak tahu. Sampai sekarang juga nggak tahu. Sampai sekarang juga nggak tahu karena yang nggak mau orang tua kepikiran aja karena udah tua Iya. juga orang tua. Terus waktu dikejar-kejarnya itu sampai disamperin ke rumah gitu nggak sih Mas? Mas Niko kan ini berarti ngekos ya di Jakarta ya? Ngekos. Itu awal pertama ya disamperin tapi saya kabur saking takutnya gitu kan. Kabur kemana waktu itu? Kabur ke ini ya, ke rumah teman karena rumah teman itu lumayan dekat juga. Jadi pas debt kolektornya kan mau disamperin itu diinformasikan dulu di WhatsApp. Oh, dikasih tahu. Ya dikasih tahu lewat WhatsApp, siapkan uang segini mau ambil hari ini katanya. Oke, terus Mas Niko kabur tuh ke rumah teman. Kabur ke rumah teman. Sekitar 1 hari balik lagi. Balik lagi ke kos. Nah, balik lagi ke kos. Cuma nunggu sampai mereka balik, ya udah balik lagi ke kos. Tapi nggak nyaman banget waktu, sumpah nggak nyaman banget. Kayak dikejar-kejar ya, padahal kita nggak utang, ngerasain duitnya juga enggak, tapi disuruh bayar. Disuruh bayar. Terus kabur-kaburannya itu berapa lama? Cuman ke rumah teman itu doang? Cuman ke rumah teman itu doang karena yang saya kerja di Jakarta itu cuman kan baru pertama ke Jakarta. Jadi cuman punya 2 teman, tapi yang satu itu leader itu atasan saya itu kan udah nggak ini lagi. Jadi ya sakit hati lah nggak mau ke rumahnya juga gitu, nggak mau ke kosnya juga gitu kan. Tapi pada awalnya itu kita akrab banget. Oke. Terus untuk mengatasi, kan kepikiran nih pasti, aku dikejar-kejar debt collector, aku harus bayar sekian, utangnya makin beranak pinak. Terus apa yang ada di pikiran Mas Niko waktu itu? Waktu itu sih ya sempat berpikir buat ini ya, sempat berpikir buat bunuh diri ya. Tapi ya dipikir-pikir juga ada teman saya juga yang motivasi saya ya. Itu uang seberapa sih, nggak sebanding dengan nyawa kamu gitu kan. Sempat waktu berpikir untuk bunuh diri itu masih di kos kah? Apa masih waktu di rumah temen kah? Itu waktu di jalan sih. Di jalan? Waktu di jalan. Oke. Terus waktu kepikirannya gimana? Apa aku bunuh diri aja ya? Apa langsung gimana? Atau langsung action apa gimana? Iya pas waktu itu ya pengen kebunuh diri, cuman ya masih ingat orang tua gitu kan. Masih ingat muka orang tua yang udah tua gitu kan. Aku merantau baru berapa bulan juga kan, berapa bulan di Jakarta waktu itu? Waktu itu baru 2 bulan. Nah, baru 2 bulan. Terus akhirnya ketemu teman. Ya akhirnya ketemu teman. Terus dimotivasi tuh. Ya teman itu juga sekantor. Oh, oke. Ya. Terus berarti Mas Niko bertahan untuk sekian minggu sampai gaji berikutnya turun buat ngelunasin? Ya buat gaji berikutnya turun buat ngelunasin karena waktu itu saya nggak ada pegangan uang sama sekali. Sama sekali? Sama sekali nggak ada pegangan uang buat bayar debt collector itu, sama sekali nggak punya uang. Lah buat makan sehari-hari? Kalau buat makan sehari-hari ada ya, ada, tapi itu nggak kepikiran buat bayar itu karena emang kalau gua bayar debt collector itu ya, gua makan apa nanti? Ah iya betul. Sampai akhirnya Mas Niko bertahan nih dengan kabur-kaburan. Sempet kayak minggat dari kos selama sekian minggu tuh sempet nggak sih? Beberapa hari gitu kayak nggak mau pulang gitu, sempet nggak kepikiran untuk apa aku merantau di tempat lain aja gitu? Itu kepikiran banget ya buat nggak balik ke kos atau pindah kos itu ya, sempat kepikiran kayak gitu. Saya di tempat kosan teman itu udah 2 hari nggak pulang-pulang, udah nggak enak juga ya sama teman karena ya numpang terus kan sama teman nggak enak gitu. Terus nih sampai pada akhirnya Mas Niko gajinya turun, terus langsung ngelunasin semuanya. Berarti kan Mas Niko nggak ada pegangan nih? Ngelunasin semuanya nggak ada pegangan sama sekali ya. Itu waktu itu kos saya juga udah
Untung waktu itu saya bayar kosnya 3 bulan. Oh, oke. Untung tuh. Jadi masih buat makan aja itu 400 buat makan, irit-iritan buat makan. Oke, berarti setelah akhirnya nggak, kan habis dibayar, untung kosnya udah dibayar 3 bulan, berarti sisa uangnya buat makan di bulan itu. Iya, buat makan di bulan itu. Dan waktu itu juga ya paling sehari makan makan apa adanya lah gitu. Oke. Mohon maaf, kalau gajinya itu sekitar berapa Mas Niko? Kalau boleh tahu. 2,7 pas di OB. 2,7 bayar utang 2,3. Iya, 2,3. Mas Niko ada perasaan dongkol pengen mukulin orangnya nggak sih? Ya emang awalnya ya berpikir kayak gitu ya, tapi saya itu nggak bisa ya nggak bisa emang kepikiran, tapi nggak bisa apa namanya buat 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 mukul itu nggak bisa gitu. Berarti Mas Niko cuma ngempet jengkel aja nih? Iya, cuman dipendam aja. Dipendam aja, nggak dikata-katain nih orangnya? Nggak dikata-katain. Sama sekali? Cuman pas palingan cerita ya ke teman yang saya numpang di kosannya ya, paling cerita ke dia ya, paling cerita, dimotivasi lagi. Nangis-nangis nggak? Sempat nangis-nangis gitu nggak? Kalau nangis sih enggak ya, tapi hancur banget sumpah. Oke, tapi bagus loh, maksudnya Mas Niko bukan yang tipe orang yang akhirnya temperamen terus langsung datengin di ruangannya gitu, langsung di apa-apain orangnya. Tapi Mas Niko mendem terus akhirnya, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk keluar kerja? Ya karena udah nggak nyaman di situ. Karena itu udah ada masalah gitu kan. Berarti di kantor juga diem-dieman? Ya di kantor juga diam-diaman, nggak ditegur, nggak ngobrol kan. Dia juga nggak nyuruh aku buat itu ini kan. Udah beda lah jalan. Oh, dia nggak tahu malu ya Mas? Iya. Berarti kalau Mas Niko kan cerita ke satu teman itu yang dinunutin kosnya, ya kan, ditumpangin kosnya. Itu berarti orang kantor nggak ada yang tahu kalau dia kayak gitu? Orang kantor nggak ada yang tahu, karena saya bilang juga sama teman saya itu, jangan bilang ke siapa-siapa ya, gue bilang. Kenapa? Apa yang akhirnya Mas Niko bilang kalau jangan bilang ke siapa-siapa dan nge-keep rahasia ini? Ini kan maksudnya ini harus diketahui orang banyak ya. Siapa tahu dia tuh minjem ke orang lain gitu loh, nggak cuma Mas Niko. Apa yang bikin Mas Niko mikir kalau nggak usah dikasih tahu orang lah, biar aku aja sama kamu aja yang tahu? Ya karena begini ya, sifat orang itu berbeda-beda. Mungkin dia itu pembawaannya kayak gitu atau sifatnya itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya kalau dibongkar juga ya itu buat harga dirinya jatuh aja kayak gitu kan. Oke, baik banget ya. Kalau aku di posisinya Mas Niko mungkin udah aku kata-katain orangnya gitu. Aku mau satu kantor itu tahu gitu kan, biar nggak ada korban-korban lain gitu. Maksudku gitu. Cuman kayaknya Mas Niko nih berhati malaikat sekali. Oke, buat Mas Niko nih, pesen apa untuk bosnya waktu itu? Siapa tahu nih bosnya nonton. Pesen apa buat bosnya? Kata-katain aja nggak apa-apa Mas Niko. Kalau untuk itu ya semoga dia sukses ya, makin sukses juga ya. Karirnya juga makin bagus ya. Saya juga sekarang udah dapat kerjaan yang lebih baik lagi ya. Semoga karirnya makin bagus. Semoga hidup ke depan lebih baik lagi. Dan semoga nggak ngerugiin orang lain gitu. Oke ya, semoga dia makin, mungkin maksudnya Mas Niko, semoga dia makin sukses, uangnya makin banyak, jadi nggak usah pinjaman online lagi, nggak nyusahin orang lagi gitu kali ya maksudnya. Nggak ada pengen ngomong apa gitu dari hati ke hati? Kalau kesal sih emang kesal ya, tapi mau gimana lagi kan udah terjadi. Oke, ya ampun. Kalau pesen-pesen buat orang di luar sana nih yang mungkin merasakan hal yang sama kayak Mas Niko, atau mungkin sekarang lagi di posisi kayak lagi mau dipinjem nih KTP-nya. Ada pesan-pesan nggak orang di luar sana? Atau mungkin buat orang-orang yang mau melakukan pinjaman online? Oke, kalau untuk yang mau
melakukan pinjaman online itu ya harus cepat melunasi tagihannya. Nah, kalau terlambat 2 hari aja itu bisa dikejar-kejar atau diteror lewat telepon. Semua kontak juga nggak bisa disadap gitu. Dan untuk yang teman-teman yang ada di posisinya Mas Niko nih kayak nggak enak nih sama teman, ada yang mau pinjem KTP gitu, enaknya dipinjemin apa enggak gitu? Ya kalau saran saya sih jangan dipinjemin karena KTP itu kan identitas pribadi. Nggak boleh dikasih ke siapa-siapa karena bisa disalahgunakan juga. Iya betul setuju. Wah baik sekali ya Mas Niko. Oke Mas Niko, ya ampun semangat terus kerjanya. Sekarang udah dapat kerjaan yang lebih baik daripada tempat yang lama sama bosnya yang itu ya. Nggak mau disebut nih nama bosnya. Nggak mau. Tuh baik ya. Semoga kalau bosnya nonton ini coba berkacalah Pak Bos ya, atasannya Mas Niko ini ya. Punya anak buah yang baik sekali, selalu mendoakan yang baik-baik ya, padahal udah dijahatin, disuruh bayar utangnya ya kan, udah beranak pinak pula ya kan. Walaupun apapun mungkin alasan bosnya, Mas Niko dan kita semua juga nggak ada yang tahu kan, siapa tahu bosnya juga ditipu orang kan, nggak ada yang tahu. Tapi mengingat dia dengan tak tahu malunya gitu ya, ditagih juga menghindar terus kan, agak seuzon jadinya kita. Semoga Mas Niko pokoknya sehat terus, semangat terus, semoga cepat sukses dan bisa kembali ke kampung halaman ya, siapa tahu memboyong keluarganya ke Jakarta mungkin, atau mungkin semoga cita-citanya juga tercapai. Semoga orang tuanya juga sehat terus Mas Niko. Amin, terima kasih ya. Sukses juga buat Kak Adel ya udah buat cerita juga di podcastnya. Terima kasih juga udah mau sharing karena ini penting banget, karena banyak orang sekarang tuh handphone kita walaupun nggak kenal orangnya tuh bisa di-chat kayak Anda kenal ini nggak, tolong dong bayarin utangnya, bahkan sampai di telepon gitu tuh, kadang kasihan gitu ya sama orangnya. Pasti banyak juga orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Begitu Mas Niko, nanti Mas Niko di follow up lagi sama timku gitu. Oke. Terima kasih udah mau gabung di podcast, terima kasih udah mau sharing. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Nah itu tadi podcast kita bareng Mas Niko ya. Buat teman-teman di luar sana, pinjaman online itu sudah merajalela ya. Brand nama-namanya tuh udah banyak banget ya. Contoh kasusnya aku beli iPad ini juga, wah isinya ya Safari-nya tuh pinjaman online dan kasus-kasusnya gitu ya. Buat teman-teman yang kepikiran buat pinjaman online, kita nggak ada yang tahu ya. Namanya kehidupan, apalagi di era pandemi yang rak barbar gitu ya. Kayak kisah cintamu ya kan, putus nyambung, rak cetot dan rak jelas itu, ya kan. Nggak ada yang tahu kita tuh butuh uangnya berapa, kapan, dadaan atau enggak. Padahal sudah diperinci, maksudnya sudah diatur. Kayaknya aku gaji sekian, udah buat ini. Nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba identitas dipinjem beralaskan teman ya kan, beralasan teman ya kan, alasannya kayak aku kan udah deket sama kamu, namanya penipu ya. Kalau kita belajar dari kasusnya Mas Niko tadi, kayaknya bosnya itu pemain lama gitu ya, sudah sering untuk pinjem identitas ya. Terlihat dari mana? Wes ngerti identitasnya disile, wes diuber-uber, ditagih rak jawab, ditagih nyelimorke ya kan. Nah itu sudah ciri-ciri pemain lama. Jadi buat teman-teman di luar sana yang dipinjem identitasnya, atau dulu mamaku juga sempat dipinjem kartu kreditnya ya buat kredit opo ngono, terus akhirnya keluargaku yang dikejar-kejar debt collector gitu ya. Meh tak goblok-gobloknya tapi kok semehku ngono kan ora enak toh. Ya kan nek tak goblok-gobloknya kayak koncoku apa bawahanku apa atasanku rak masalah pada menungso, tapi nek wong tua kan ada mah aku ini goblok, tapi kan agak nggak sopan gitu ya, terus aku langsung dikutuk ya kan. Jadi buat kalian ya, kalau dipinjemin identitas, dipinjem kartu kreditnya buat ngredit ini, buat ngredit itu, walaupun berkedok teman dekat, sahabat, coba beranikan diri untuk ngomong ke sahabat atau temanmu itu. Daripada hubungan kita itu rusak, persahabatan kita rusak, pertemanan kita rusak gara-gara uang, gara-gara kartu kredit, gara-gara kamu pinjem identitasku untuk suatu hal yang aku nggak tahu, lebih baik kamu pinjam ke orang lain biar hubungan kita tetap terjaga. Coba beraniin diri untuk ngomong kayak gitu ya. Belajarlah dari kasusnya Mas Niko ini ya kan, gaji 2,7 kon bayar utangnya koncone 2,3. Belum nek, ternyata aku baru tahu kalau pinjaman online itu telat sehari aja bunganya tuh beranak pinaknya oke banget gitu ya. Nggak nyampe sebulan udah hampir 4 kali lipat.
Jadi hati-hati teman-teman ya, KTP itu punya pribadi, jangan di-sharing-sharing ya kan. Gitu aja konten kali ini, semoga kalian bisa belajar dari konten kali ini. See you on the next video. Bye.